Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 546. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan destinasi dari 3 bagian kapal yang berteleportasi. Kelompok Bam Traumerai menuju Lily Alzahar, kelompok Perseus Pudidi menuju kapal utama Pobidau, dan kelompok Yamakaraka nyasar entah kemana. Tidak hanya itu, kita juga akhirnya diperlihatkan kalau kelompok Kun ternyata diteleport ke kapal utama Lopobia, tepat di hadapan Gustang oleh Mas Chenny atas permintaan si kapten. Sebenarnya di sini masih belum jelas kemana si kapten mengirim kelompok Kun pergi, apakah pada Gustang atau pada Lopobia. Tapi terlepas dari itu, chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya Rahel dan Yuraha yang ternyata mereka masih tinggal di kapal utama Pobidau sejak arc stasiun terakhir dahulu. Nah, masuk pada chapter terbaru, panel pertama sendiri dibuka dengan masih menyorot pada Rahel dan Yuraha. Di sini melihat ada orang-orang tadi kenal masuk ke dalam Pobidau, Rahel pun cukup penasaran dengan identitas mereka. Tapi Rahel kemudian berkata, untuk saat ini dirinya harus menyelesaikan sebuah tugas terlebih dahulu. Yang menariknya, di sana juga ada Arkyung dan 2 orang tak dikenal. Tak diketahui apakah tugas tersebut adalah perintah dari Gustang atau memang agenda Rahel sendiri. Tapi yang jelas, di dalam keluarga Pobidau ini, Rahel sepertinya memiliki kebebasan dan keistimewaan sendiri, membuat Mimin menduga kalau mungkin salah satu dari 3 permintaan Rahel ini adalah meminta Gustang untuk memperbolehkan dirinya dan rekan-rekannya tinggal di dalam Pobidau. Atau mungkin karena Gustang tahu Rahel adalah irregular, dirinya memang sengaja memberikan tempat bagi Rahel. Ya, terlepas dari itu, berikutnya adegan pun menyorot pada Kun. Melihat bayangan samar dari seseorang yang berdiri di hadapan kapal mereka, Kun pun langsung tahu siapa orang tersebut. Secara sebelumnya, Kun sendiri memang sudah pernah melihat Gustang ketika di lantai kematian dahulu. Dan yap, tentu saja, di sini Kun pun dibuat bingung dan tak percaya. Di sisi lain, melihat kapal tersebut, Gustang juga langsung tahu kalau kapal teleportasi itu bukan milik Lopobia, melainkan dari pasukan Zahar. Tapi belum sempat Gustang mengambil tindakan, Gustang mendapat panggilan dari Pobidau yang melaporkan padanya kalau ada kapal misterius berisi ranger nyasar ke kapal utama. Dan di sini ternyata orang-orang Pobidau juga sudah mengetahui kalau kapal dan orang-orang nyasar tersebut merupakan Lopobia. Melihat sebuah kapal teleportasi yang tiba-tiba muncul di hadapannya, ditambah mendengar kabar ada kapal lain yang nyasar ke Pobidau, Gustang langsung menyimpulkan kalau kapal-kapal nyasar tersebut berasal dari The Nest. Dan berikutnya Gustang pun berniat kembali ke kapal utama sembari membawa kapal yang ada di hadapannya. Tapi di sini orang yang berbicara di pocket pun sempat nyeletuk. Apakah Gustang tak jadi bertemu dengan Traumerai? Lalu Gustang menjawab, berhubung tujuannya telah terpenuhi, ia pun menunda pertemuannya dengan Traumerai di lain waktu. Yap, dengan begini sih sepertinya sudah jelas kalau tujuan Gustang memang untuk membantu orang-orang yang ada di The Nest, khususnya Bam si irregular, dengan membuat Traumerai mengalihkan perhatiannya pada Gustang yang sedang menyerang kapal utama Lopobia. Lalu jika dilihat dari dialog pada chapter ini sih, sepertinya jika semuanya berjalan lancar, Gustang memang berniat untuk bertemu dengan Traumerai. Dan menurut Mimin, jika melihat apa yang Gustang lakukan saat ini pada kapal Lopobia, rasanya jika mereka sampai bertemu akan terjadi pertarungan di sana. Ya, tapi terlepas dari kemungkinan tersebut, berhubung saat ini Gustang sudah menyadari perang The Nest telah berakhir, artinya tujuan Gustang sudah terpenuhi. Dan Gustang pun pergi dari Lopobia sembari membawa Kun dan kawan-kawan yang ada di dalam kapal. Nah, masih terkait dengan Gustang, di sini jelas kalau Gustang tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi di The Nest, karena saat ini Gustang sendiri tidak menduga akan kedatangan kapal yang berisi Kun dan kawan-kawan. Yang artinya kemungkinan besar si kapten ini tidak bekerja sama dengan Gustang, atau bahkan sejak awal si kapten memang bergerak sendiri. Jadi bisa saja alasan si kapten memindahkan Kun ke tempat Gustang ini karena dirinya sudah melihat kilasan masa depan dan harus mengirim Kun ke tempat Gustang untuk membuat semuanya berjalan lancar. Oke, berikutnya adegan berpindah pada situasi Bam dan Traumerai. Di sini melihat mereka malah berteleportasi bersama kepala keluarga, Jin Sung Ha pun dibuat buntu karena tentu mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Traumerai sendiri bergumam kalau dirinya tidak tahu berteleportasi kemana. Tapi Traumerai dapat dengan jelas merasakan aura keberadaan Gustang, yang artinya posisi mereka tidak jauh dari kapal utama. Tapi di sisi lain saat ini Bam, Cha dan Jin Sung Ha pun masih dibuat was-was dengan Traumerai yang ada di hadapan mereka. Namun Traumerai dengan santai berkata kalau dirinya tak mungkin membunuh orang yang akan menjadi menantunya tersebut.
Bam dan Jin Sung Ha pun dibuat terkejut karena Traumerai masih serius dengan niatnya itu. Di sisi lain, Bam sendiri tetap menolak keras keinginan Traumerai tersebut. Tapi Traumerai pun berkata, jika Bam benar-benar tidak mau menuruti perkataannya, maka Traumerai harus membunuh mereka saat ini juga. Karena menurut Traumerai, suatu saat nanti Bam pasti akan menjadi ancaman bagi 10 keluarga dan Zahard. Belum lagi Bam juga memiliki monster yang sangat ingin Traumerai sembunyikan dari menara. Dengan berbagai kondisi tersebut, Traumerai tak bisa menemukan alasan untuk membuat Bam tetap hidup jika Bam tidak ada di pihaknya. Di sini melihat argumen Traumerai yang tak bisa disanggah, Jin Sung Ha pun mengusulkan sesuatu. Jika Traumerai benar-benar berniat menikahkan Bam, Jin Sung Ha meminta Traumerai untuk memberikan pilihan pada Bam. Berhubung ini adalah sebuah pernikahan, tentu saja yang paling penting dari suatu hubungan pernikahan adalah kecocokan. Dan yap, sebelum lanjut, mulai dari sini jujur, Mimin cukup bingung sekaligus kecewa dengan plot yang terjadi saat ini. Tapi di saat yang sama, Mimin juga tetap penasaran dan excited dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi setelah Jin Sung Ha mengucapkan hal tersebut, Jin Sung Ha pun melanjutkan bagaimana kalau mereka membuat sebuah kompetisi dan pemenang dari kompetisi tersebut akan menikah dengan Bam sebagai hadiah ultimate-nya, sekaligus pembuktian kalau wanita tersebut pantas untuk Bam. Lalu tidak lupa Jin Sung Ha juga menambahkan kalau kompetisi tersebut boleh diikuti oleh perempuan manapun di luar keluarga Lopobia sekalipun. Nah lalu sialnya, gilanya, anehnya, tidak masuk akalnya Traumerai menyetujui hal bodoh tersebut. Bahkan Traumerai juga bilang kalau ia akan mengirim pesan rahasia pada semua keluarga dan organisasi lain untuk kompetisi tersebut. Jujur hal ini benar-benar tidak masuk akal karena saat ini bisa dibilang Traumerai sudah memegang kartunya, yaitu Bam. Bam sudah ada dalam genggaman Traumerai. Oke, mungkin Bam bisa menimbulkan masalah karena tidak cocok dengan pasangan dari Lopobia. Tapi memberikan kesempatan bagi semua orang di seluruh menara untuk mendapatkan Bam rasanya terlalu bodoh. Apalagi Traumerai sampai berniat mengundang keluarga lain untuk ikut. Men, lu ini cuma keluarga Lopobia. Di antara 10 keluarga agung pun, 3 terkuat itu adalah keluarga Ari, Ha, dan Kun. Lopobia hanya terkenal sebagai pengikut Zahard yang loyal saja. Jadi rasanya benar-benar tidak masuk akal Traumerai setuju dengan usulan Jin Sung Ha itu. Dan masalah sendiri tidak berhenti di situ. Untuk saat ini kita belum tahu apakah orang-orang yang boleh mengikuti kompetisi ini hanyalah para regular saja atau ranker pun boleh ikut. Tapi sepertinya sih hanya para regular saja. Karena jika ranker sekelas Yuri atau Mas Chenny sampai ikut, itu bukan lagi kompetisi namanya. Nah, tapi meskipun begitu, di antara para regular ini juga banyak orang-orang yang tak bisa diremehkan. Khususnya dari jajaran para putri Zahard, 2 putri Zahard regular yang bisa dibilang paling kuat dan menarik perhatian saat ini adalah persaingan antara Ari Rose Zahard dan Handolok Gladmeri Zahard. Belum lagi ada Kun Maria Zahard juga. Jadi jika orang-orang seperti mereka sampai ikut, Lopobia tak mungkin punya kesempatan untuk menang. Khususnya pada Ari Rose Zahard. Orang buangan dari keluarga Ari saja hampir sekuat Kunran yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Kun. Apalagi orang seperti Ari Rose Zahard, keturunan langsung dari keluarga Ari ditambah putri Zahard pula. Menurut Mimin, putri Zahard dari keluarga Lopobia sekalipun tak akan memiliki kesempatan menang melawan Ari Rose Zahard. Lalu terkait dengan itu, berhubung Traumerai sepertinya memiliki kedekatan pribadi dengan Handolok Bloodmeader, jadi mungkin Bloodmeader akan memerintahkan Gladmeri Zahard untuk mengikuti kompetisi pernikahan tersebut. Apalagi mengingat keluarga Handolok sendiri merupakan keluarga agung dengan pengaruh paling kecil di menara, karena anggota keluarga mereka tak bisa berumur panjang. Dan jika Gladmeri Zahard ikut, seharusnya Ari Rose juga akan ikut, entah karena disuruh mengikutinya atau hanya sekedar untuk menghabisi Gladmeri saja. Jadi ada kemungkinan besar kalau Gladmeri dan Rose Zahard akan mengikuti kompetisi ini. Dan intinya menurut Mimin pribadi di sini Siu terlalu memaksakan cerita, apalagi kesannya hingga membuat karakter setingkat Traumerai seperti orang bego. Itu dari sisi negatifnya dan menurut Mimin pribadi. Tapi dari segi positifnya, jika kompetisi tersebut sampai terjadi dan melibatkan orang-orang dari keluarga agung lain, kita bisa mengekspektasikan banyak karakter-karakter besar yang akan muncul nantinya, seperti para putri Zahard lain atau para pemimpin dari keluarga lain. Dan ya sudah jelas kalau arc yang akan terjadi berikutnya juga akan memiliki skala yang sangat besar. Oke, kembali ke cerita. Mendengar usulan tersebut keluar dari mulut Jin Sung Ha, Bam pun benar-benar tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Mendengar kalau dirinya akan menikah saja, Bam tidak setuju. Apalagi saat ini hal gila tersebut bertambah karena Traumerai akan membuat sebuah kompetisi untuk wanita yang akan menikahi Bam.
Di sini Bam tentu saja 1000% lebih tidak setuju lagi. Dan mengingat ini adalah usulan Jin Sung Ha, Bam pun langsung protes pada Jin Sung kalau usulannya itu benar-benar tidak masuk akal. Namun Jin Sung pun berkata kalau ia melakukan hal tersebut untuk mengulur waktu. Menurut Jin Sung, harusnya tak mungkin akan ada orang yang mau berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Apalagi harus menikahi seseorang dari Fu. Dan kalau misalkan kompetisi tersebut sampai terjadi pun, Jin Sung Ha akan memastikan kalau Bam tidak akan menikahi siapapun. Lalu berikutnya, Teromerai pun berkata kalau ia menyetujui usulan Jin Sung Ha itu dan kompetisi tersebut akan dimulai 1 bulan lagi. Dengan hadiah, siapapun pemenangnya akan menikahi Bam sang irregular. Mendengar Teromerai yang bersungguh-sungguh dengan kompetisi gilanya itu, bukan hanya Mimin, bahkan Bam pun dibuat bingung dan tak percaya dengan apa yang Teromerai akan lakukan. Hingga tak lama kemudian di sini Teromerai pun mendapat panggilan dari Kirin. Di sana Kirin melaporkan pada Teromerai untuk tidak perlu terburu-buru karena saat ini Gustang telah pergi. Di sini Kirin menjelaskan, sesaat setelah kapal misterius tiba-tiba muncul di hadapan Gustang, Gustang pun pergi dengan membawa kapal tersebut. Teromerai pun dibuat bertanya-tanya, tapi berikutnya adegan pun kembali menyorot pada Lilial Zahard. Menyadari ada kapal besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya, melihat dari bentuk dan ciri-ciri kapalnya, Lilial dan kru kapalnya pun langsung tahu kalau kapal besar yang tiba-tiba muncul itu berasal dari Lopobia. Melihat dari besarnya ukuran kapal tersebut, Lilial pun menduga kalau orang yang ada di dalam sana pastilah orang yang penting. Tapi di sini Lilial masih cukup percaya diri kalau siapapun orang itu tak mungkin lebih penting daripada dirinya sebagai salah satu Tuan Putri Zahard. Di sini karena mereka tahu itu adalah kapal milik Lopobia, kapal Lilial pun membuat kontak dengan kapal tersebut dan meminta siapapun yang ada di sana untuk memberi hormat pada Putri Zahard dari keluarga mereka yang ada di kapal, yaitu Lopobia Lilial Zahard. Di sisi lain, mendengar nama Lilial, Bam langsung mengingat kalau putri tersebut adalah putri yang sempat mengganggu Bam dan kawan-kawan saat di stasiun pemburu nama. Sementara itu, mendengar ada seorang Putri Zahard di kapal sana, Teromerai merasa senang dan memerintahkan sang putri untuk menghubungkan kapal mereka dan menunggu kedatangannya di pintu masuk. Dari sudut pandang Lilial, mendengar orang asing tersebut memerintah seenaknya, kapal Lilial pun memarahi mereka dan berusaha mengonfirmasi siapa orang yang ada di dalam sana. Sampai akhirnya Teromerai pun menjawab kalau dirinya adalah sang kepala keluarga. Dan ya, Lilial pun langsung dibuat tak bisa berkata-kata dan gugup setengah mati. Sementara Bam melihat seorang Putri Zahard sekeras kepala Lilial bisa bertingkah segugup itu, Bam pun cukup terkesan dengan pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin keluarga ini. Singkat cerita, kapal Bam dan Lilial pun dihubungkan. Di sini Lilial sudah menyambut kedatangan Teromerai. Sampai akhirnya semua kegugupan tersebut berubah menjadi kegilaan ketika Teromerai berkata pada Lilial untuk mengangkat kepalanya dan melihat seseorang yang akan menjadi calon suaminya. Melihat keberadaan Bam, Lilial pun langsung tahu siapa orang yang ada di hadapannya. Secara pada saat di stasiun pemburu nama dahulu, meskipun mereka tidak bertemu secara langsung, tapi Lilial terlibat dalam kejadian di stasiun pemburu nama. Di sisi lain, melihat reaksi Lilial yang ngegas, Teromerai cukup terkesan karena sepertinya Lilial dan Bam sudah saling kenal. Teromerai pun kemudian kembali mengatakan pada Lilial kalau Bam mungkin akan menjadi suaminya di masa depan. Mendengar hal itu, Lilial benar-benar tak percaya. Secara Bam sendiri adalah orang yang suatu saat nanti akan menjadi petinggi dari organisasi Fug, musuh besar dari kerajaan Zahard, dan di saat yang sama Lilial sendiri adalah Putri Zahard. Tapi belum sempat Lilial memahami apa yang terjadi, Teromerai kembali berkata kalau Lilial juga belum tentu menjadi istri Bam, karena dirinya harus mengikuti kompetisi terlebih dahulu dan mengeliminasi semua peserta untuk bisa menikahi Bam. Mendengar hal itu, Lilial pun sudah mencapai puncak kebingungannya, karena persetan dengan kompetisi, menikah saja sebagai seorang Putri Zahard sudah tidak masuk akal. Karena seperti yang kalian tahu, Zahard melarang para perempuan yang bergelar Putri Zahard ini untuk menikah. Tapi di sini Teromerai pun memerintahkan Lilial untuk mengikuti kompetisi tersebut sembari berkata jika orang dari Lopobia lah yang memenangkan kompetisi itu, Teromerai akan mengambil Bam dari Fug dan menjadikannya suksesor dari keluarga agung Lopobia. Lalu chapter pun ditutup dengan Lilial yang benar-benar tak mengerti tentang apa yang baru saja ia dengar. Menikah dengan Bam, kompetisi, suksesor Lopobia, hal-hal tersebut benar-benar terlalu gila untuk dicerna secara langsung. Dan yap, dengan semua kebanggaan dirinya sebagai Putri Zahard, Lilial pun tak bisa terima harus menikah dengan orang dari kelompok rendah seperti Fug begitu saja. Lalu di sini Lilial pun berniat untuk membunuh Bam.
Tak diketahui apakah Lilial serius atau tidak, tapi yang pasti jika kita melupakan Romerai sekalipun, saat ini Bam sendiri sudah mustahil untuk bisa dilawan oleh seorang regular, bahkan di tingkat Putri Zahard regular sekalipun. Buktinya pada Arc Dene saja Bam bahkan mampu menghabisi Slayer sekelas White. Saat ini kekuatan dasar Bam sudah setingkat Ranger. Jika Bam mengerahkan kekuatan jarum, kualitas dan kuantitas Shinshu Bam bahkan ada di tingkat High Ranker kelas atas. High Ranker Kroco atau Ranker biasa tak memiliki kesempatan untuk melawan Bam, apalagi hanya seorang regular bergelar Putri Zahard seperti Lilial. Ya, sepertinya sih saat ini Lilial hanya menganggap Bam sebagai seorang calon Slayer dari organisasi Fug saja. Lilial kelihatannya belum tahu kalau Bam itu adalah irregular, seseorang yang keberadaannya sederajat dengan sang pemimpin keluarga itu sendiri. Dan terlepas dari itu, Lilial juga pastinya tak akan menyangka dengan perkembangan kemampuan Bam yang sudah tak bisa dibandingkan lagi sewaktu di stasiun pemburu nama dahulu. Nah oke, berikutnya pembahasan dari Mimin. Pertama terkait dengan kompetisi pernikahan. Untuk sisi negatif dan positifnya sudah Mimin sebutkan sebelumnya. Jadi kali ini Mimin akan membahas harapan dan ekspektasi Mimin untuk arc atau cerita TOG yang akan datang. Untuk saat ini TOG masih ada dalam epilog Arc The Nest dan prolog untuk arc selanjutnya. Pembangunan cerita sendiri sudah terlihat cukup jelas, di mana Traumerai akan membuat sebuah kompetisi pernikahan Bam. Tapi pertanyaannya, apakah arc yang akan terjadi pada pernikahan Bam ini adalah arc Putri Zahard? Jujur saja, jika kompetisi konyol ini akan menjadi bagian dari arc Putri Zahard, bagi Mimin akan sangat mengecewakan. Bukan karena jelek atau apa, tapi balik lagi alasan Traumerai membuat kompetisi tersebut terlalu kasar dan maksa. Jadi kesannya merusak flow dari cerita itu sendiri. Namun terlepas dari itu sih, Mimin cukup yakin kalau kompetisi pernikahan ini akan tetap berakhir dengan memuaskan seperti biasa. Karena walau bagaimanapun, Xiu ini cukup ahli dalam membuat plot twist mengejutkan, dan pada dasarnya dunia TOG sendiri sudah menarik. Jadi Mimin harap sih kalau kompetisi ini bukanlah arc Putri Zahard, karena jika ini adalah arc Putri Zahard, alih-alih kompetisi akan lebih menarik kalau Xiu membuka arc Putri Zahard ini dengan mengangkat permasalahan keluarga Ha yang kecewa bagaimana kerajaan Zahard memperlakukan Putri Yuri. Dan Mimin pikir arc Putri Zahard sendiri adalah tempat yang tepat untuk mengungkap sosok Adori Zahard dan diakhiri dengan terbebasnya atau setidaknya diperlihatkannya Eurasia Ene Zahard. Karena balik lagi, kemungkinan besarnya hanya para putri regular saja yang akan ikut. Rasanya Putri Zahard sekelas Adori atau para Putri Zahard kelas atas lain, kecil kemungkinan mereka akan muncul dalam kompetisi tersebut. Dan yap, Mimin tegaskan kembali itu semua menurut opini Mimin pribadi. Kalian bisa setuju, bisa juga tidak, atau mungkin komen aja di bawah kalau kalian punya opini sendiri. Oke, pembahasan berikutnya masih terkait dengan kompetisi pernikahan Bam. Di sini Traumerai bilang kalau dirinya bahkan akan mengirim pesan pada keluarga lain. Yang menjadi pertanyaan paling penting di sini, apa yang akan Zahard lakukan? Karena menurut Mimin, terlepas dari cara Traumerai yang tak masuk akal, pada dasarnya Traumerai ini ingin membuat Bam berada di pihak Zahard dan 10 keluarga. Tapi masalahnya, sepertinya Traumerai benar-benar tidak mengetahui siapa identitas Bam yang sebenarnya. Dari kacamata Traumerai, Bam ini hanyalah orang random yang sederajat dengannya sebagai irregular. Sementara Zahard, meskipun dirinya juga masih tidak mengerti mengapa Bam bisa hidup kembali, tapi Zahard tahu kalau Bam adalah anak dari Arlen Grace dan Vi, yang ditakdirkan oleh Sang Menara Merah untuk membunuh Sang Raja Menara suatu saat nanti. Jadi dari kacamata Zahard, keberadaan Bam ini benar-benar kompleks dan banyak dengan misteri serta ancaman yang akan ditimbulkan oleh Bam nantinya. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang apa reaksi Zahard terkait dengan tindakan Traumerai ini. Apakah Zahard akan turut ikut campur atau malah Zahard tidak akan tahu. Dan oke, terakhir Mimin harap sih dalam arc kompetisi ini Endorsi akan kembali. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.